Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan ila halatul mu'azzam al mukarram Agung pengarsa abana Sayyidi Syekh Sahib wa fatajil arifin radhiyallahu ta'ala an al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, masih mendalami yang kemarin di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Kalimat yang paling utama aku ucapkan, aku zikirkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, menzikirkan kalimat la ilaha illallah ini adalah afdal, paling istimewa, cabang iman paling tinggi. Kalimat ini tidak hanya sekedar membangkitkan kesadaran batin rohaniah kita sehingga terbit pengakuan yang tulus langsung dari dalam batin kita sendiri bahwa ternyata diri kita masih suka berdusta, batin kita masih suka berbohong, sehingga otomatis kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, aku memang zalim. Ya Allah, aku memang masih suka berbohong, suka berdusta. Dan keadaan batin seperti ini merupakan keadaan batin yang paling disukai oleh Allah, sehingga kita pun mendapatkan kasih sayang Allah. Nah Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, zikir la ilaha illallah tidak hanya sekedar membangkitkan rasa spiritual ini, tetapi juga akan mengantarkan kita kepada kesadaran Allah. Rasa batin spiritual yang tadi kita rasakan itu merupakan mukadimah, pintu masuk bagi kualitas batin spiritual yang lebih tinggi, yaitu kesadaran Allah. Kesadaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, baik di kala duduk, berdiri, berbaring, dan di berbagai aktivitas dan kondisi kita. Apa itu kesadaran Allah? Kesadaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarsa Abah Anom di dalam kitab Miftahus Sudur ini. Wa man tauhidu bila ilaha illallah fa anna man tawajjaha qalbuhu li ghairillah hujiba 'anillah wa kullu man dzakara wa qalbuhu bi ghairi madhkurih hujiba bi alfi hijab. Adapun tauhid itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Karena itu siapa yang bertawajuh menghadap kepada Allah, hatinya, ingatannya menyimpang ke selain Allah, telah terhalang dari Allah. Siapa yang berzikir, hatinya, ingatannya tidak melekat pada yang dizikirkannya, telah terhalang dengan 1000 hijab. Nah ini sudah sedikit kita jelaskan di video sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kesadaran Allah itu bila batin itu hanya Allah. Batin tidak banyak pikiran, ingatan tidak ngablung, ngacaprak, ngalor ngidol. Ingatan batin itu hudur di kekiniannya. Batin mampu menyadari kekinian di sini dan di kini. Jadi la ilaha illallah ini merupakan suluk, merupakan perjalanan menuju Allah, menuju berkesadaran Allah. Titik berangkatnya banyak Tuhan selain Allah, banyak pikiran, banyak ingatan. Karena kan kalau kita zikir tuh banyak pikiran kesana kemari ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini titik berangkatnya, titik setarnya, ujungnya, tujuannya, titik finishnya adalah Allah, kesadaran Allah, ingatan tunggal, ingatan yang tetap. Jadi titik berangkatnya adalah la ilaha. Kita membuang la ilaha, kita membuang, mendetoksifikasi, membersihkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah ini titik berangkatnya la ilaha. Ujungnya, tujuannya, titik finishnya illallah, hanya Allah. Ingatan itu mentunggal, menetap di kekiniannya. Ingatan tidak ngablu, ngacaprak, ngalir ngidol. Jadi kalau ingatan itu masih menyimpang ke sana kemari, ngablu, ngacaprak, ngalir ngidol, ini titik berangkatnya. Ujungnya tidak ngablu, ngacaprak, ngalir ngidol. Ingatan batin tidak ke sana kemari, menetap dan bokok di kekiniannya, di sini dan di kini. Jadi kalau dihubungkan dengan 7 lapisan frekuensi hati, terjadi proses peningkatan rasa, terjadi proses pemusatan kesadaran dari sodor, qalbu, fuad, syagab, lubsir hingga ana. Sadar ini titik berangkatnya. Jadi ini banyak pikiran. Sadar itu pikiran seperti benang kusut, kacau balau. Nah ini titik berangkatnya, garis setarnya, ujungnya, tujuannya, garis finishnya ya ingatan itu menjadi tunggal, menjadi tetap, menetap di kekiniannya, di frekuensi ana, atau dalam istilah lain itu di dalam pengalaman baqa'illah. Jadi la ilaha illallah itu
itu adalah perjalanan spiritual dari la ilaha menuju hanya Allah, menuju ilallah. Nah, mulainya itu dari sadar titik berangkatnya. Lalu perjalanan batin ini dilanjutkan melewati wilayah qalbu, lalu melewati lagi wilayah fuad, wilayah syawab, lalu tembus ke lub, ke wilayah sir, hingga tiba di tujuan akhir dari perjalanan la ilaha illallah itu, yaitu illallah, hanya Allah. Artinya hati itu sampai di titik frekuensi ana, batin mengalami baqa billah, dengan sesungguhnya. Nah, ini kan bukan kajian teori ya Bapak Ibu, ini bukan wilayah intelektual. Untuk mendapatkan batin yang tunggal, kesadaran Allah, batin yang menetap di kekiniannya, ya kita harus amalia, kita harus latihan, kita harus zikir sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin sering kita berzikir, semakin banyak kita berzikir, maka nanti akan kita rasakan banyak pikiran, ribuan pikiran terbang begitu saja di langit pikiran. Nah, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, karena ini titik awal perjalanan, titik startnya, titik berangkatnya. Kan udah banyak juga saya jelaskan di video saya sebelumnya hikmah dibalik penyimpangan pikiran-pikiran ini ya Bapak Ibu, dimana fenomena ini merupakan proses tasbiyah, proses detoksifikasi. Jadi sangat bagus fenomena ini. Banyak pikiran berarti banyak pula sampah batin yang akan terbuang dari gudang batin bawah sadar kita. Maka kita terus berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampah batin yang tadi ribuan berkurang menjadi 900. Masih banyak pikiran tidak Bapak Ibu? Masih ya, kita zikir lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkurang jadi 500. Masih banyak pikiran tidak? Masih ya, zikir lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkurang jadi 100 sampah batin kita itu yang tersisa. Jadi bakotnya, sisanya itu 100 sampah batin. Kira-kira masih banyak pikiran tidak? Masih ya Bapak Ibu, masih banyak pikiran. Tetapi kan bila kita melakukan seluruh proses ini, kita tetap berzikir kepada Allah, kan sampah batin itu banyak yang terbuang dari ruang batin kita ya. Makin lama, semakin dekat dengan titik kekinian. Tadi pikiran kita itu bercabang sampai ke Amerika, ke Australia, mulai mendekat Jakarta. Nanti terus berzikir, pikiran kita yang tadi menyimpang jauh itu mulai mendekat Bandung, mulai lagi mendekat Pamoyanan, lalu sampai di Suryalaya. Semakin dekat batin itu dengan titik kekiniannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, semakin dalam zikirnya, semakin kuat kesadaran zikirnya, semakin tembus ke lapisan hati terdalam, semakin dekat batin itu dengan kekinian, maka kita membutuhkan alat-alat yang lebih canggih. Ya sama seperti kita menyelam ke laut. Kalau lautan dangkal, alat-alatnya tentu yang murah-murah juga cukup ya. Tapi kalau lautan dalam, ya alat-alatnya harus lebih canggih. Demikian juga kalau kita menyelam ke samudera batin. Kalau dangkal, alatnya mungkin yang biasa. Tapi kalau ke samudera batin yang terdalam, tentu alatnya harus lebih halus lagi. Makanya di dalam proses suluk batin menuju yang maha terhalus di titik frekuensi ana, ada tahapan zikir. Awalnya zikir jahar, ini kasar. Untuk batin yang kasar. Nah, wilayah sadar dan kolbu seringkalinya. Nanti ada zikir khofi, takalub. Ada zikir khofi, toba. Ada tahapan-tahapan zikirnya, yaitu zikir jahar, zikir khofi takalub, zikir khofi toba, dan zikir sir. Insya Allah nanti akan kita lebih perdalam lagi pada masanya ya Bapak Ibu, perihal tahapan zikir ini. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah ya kita zikirnya. Kita tetap membangun semangat agar roh kita, batin kita tetap melakukan perjalanan menuju Allah. Tetap lurus di jalan yang lurus menuju Allah, menuju kesadaran Allah, menuju titik kekinian. Maka yang terpenting itu adalah latihan, dan latihan. Jadi kalau beliau itu Pangarsa Abano menasihatkan kita, ya zikir, dan zikir. Jadi yang terpenting itu ya amalan, ya latihan, ya zikir. Jadi perjalanan la ilaha illallah, perjalanan menuju kesadaran tunggal, kesadaran di titik kekinian itu bukan teori, bukan wilayah kajian, bukan wilayah intelektual, bukan wilayah perdebatan. Capek hanya dengan zikir, dan zikir, barulah kita beranjak melakukan perjalanan ruh itu pelan-pelan tapi pasti, dari mulai batin yang kasar disebut sadar, naik ke batin yang lebih halus, kolbu, terus menghalus ke fuad, syawab, lub,
lubsir hingga ana. Sehingga batin itu mentunggal, ingatan dalam keadaan terpusat dan batin mengalami baqa billah. Nah, batin baqa billah itu artinya batin itu bebas dari pikiran, bebas ilusi, bebas kilesa, bebas takhayul dan khurafat, bebas dari sampah-sampah batin. Jadi sampai kepada Allah itu tidak terimajinasikan ya Bapak Ibu sekalian. Sampai kepada Allah itu ya bila batin mentunggal, menetap di kekiniannya yang terkini, ya di sanalah Allah. Di sanalah artinya kita sampai kepada Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menggambarkan hal ini di dalam kitab Sirrul Asrar. Walaysa al-wusul ila Allah Ta'ala ka wusul jismi ila jismi, walal ilmi bil ma'lum, walal aqli bil ma'qul, walal wahmi bil mawhum. Bal ma'nahu yasil biqadri inqita' min ghairihi. Ini sampai kepada Allah itu bukan ketemunya jasad dengan jasad, ilmu dengan objek ilmu, akal dengan objek akal, persangkaan dengan apa yang dipersangkakannya. Tetapi sampai kepada Allah itu biqadri inqita' min ghairihi, terputusnya batin dari ingatan yang lain, hanya ingatan kepada Allah. Jadi kalau melekat batin itu hanya mengingat Allah, itu sampai kepada Allah. Jadi semakin bebas batin itu dari kemelekatan selain Allah, semakin sampai kepada Allah. Bila qurbin wala bu'din, tanpa dekat, tanpa jauh. Apa maksudnya? Ya tidak di timur, tidak di barat, tapi ya di sini. Tidak jauh, tidak dekat, ya di sini. Di sini, di titik kekiniannya yang terkini. Maka kalau kita punya alat, lebih mudah bagi kita untuk memahami hal ini. Melekat saja batin itu pada zikir hobi. Berarti batin itu terputus dari ingatan yang lain. Nah, di sanalah sampai kepada Allah itu. Kemudian pengusaha Banom juga menjelaskan, walaysa zalika ittisal dzatin fi dzatillahi 'uluwan kabira. Sampai kepada Allah itu bukan zat ketemu zat Allah, wa innama ittisalu imanin bihi wa yaqinin fihi wa mahabbatin lahu wa i'timadin 'alaihi wa rukunin ilaihi wa hudurin ma'ah wa talabin ridha. Ya sama seperti yang dijelaskan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi. Jadi ketika batin itu menetap di kekiniannya, tidak banyak pikiran, maka akan semakin tambah keimanan, tambah keyakinan, tambah cinta. Makanya kalau ada yang bertanya, bagaimana sih cara kita mencintai pengusaha Anom? Saya sudah talqin zikir, tapi karena saya tidak pernah bertemu dengan pengusaha Anom, saya susah mencintai beliau. Tidak usah pakai teori. Cinta itu bukan teori. Kuatkan batin kita dengan zikir kepada Allah. Semakin tunggal, semakin menetap batin itu, semakin banyak sampah batin yang keluar, maka kecintaan itu akan muncul sendiri. Keimanan itu akan muncul sendiri dari dalam batin kita yang terdalam. Ya sama, cinta kepada Allah juga begitu. Mencintai Allah itu kan mencintai pada yang tanpa bentuk, pada yang tak terimajinasikan. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain, tidak bisa dipikirkan. Ya kita kuatkan batin kita, kita tunggalkan ingatan batin kita, kita tempuh perjalanan ruh itu dari sadar, qalbu, fuad, syarab, lubsir hingga ana, barulah tersampaikan apa yang dimaksud yakin, cinta kepada Allah itu. Jadi kuncinya di batin ya Bapak Ibu, batin kita sendiri. Ya pengusaha pun begitu. Kalau batin kita itu tunggal, semakin menetap di kekiniannya, semakin cinta lah sama pengusaha Anom. Ya kalau kita, walaupun kita pernah bertemu dengan beliau, tetapi kita tidak melatih batin kita dengan zikrullah, ingatan batin kita kesana kemari, wah susah mencintai pengusaha Anom. Teori-teori aja tentang cinta. Ya zikir alatnya, hanya zikir alatnya supaya kita cinta kepada beliau, supaya khidmat dan bakti kita pun menjadi maksimal. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai kepada Allah itu ya kalau batin itu baqa, menetap di kekiniannya, di sini dan di kini. Allah tidak di timur, tidak di barat, tidak di kiri, tidak di kanan. Tetapi Allah itu ya di sini, di kekinian kita, di titik ketika batin itu tidak ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul. Nah, batin seperti inilah yang disebut dengan mukhlas, batin yang terlepaskan, terbebaskan dan tercerahkan. Jadi kalau kita masih memiliki gambaran, oh sampai kepada Allah itu nanti akan ketemu ini dan itu loh. Wah, ini kan masih ada gambaran tentang Allah ya. Allah masih terimajinasikan. Nah, itu pasti bukan Allah. Itu adalah ilusi-ilusi tentang Allah. Nah, hati-hati kita di sini ya Bapak Ibu. Kan Allah itu laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu maha tak tergambarkan, maha tak terpikirkan, maha tak terimajinasikan. Akan tetapi Allah lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa maksudnya? Ya bila batin itu mampu menyadari kekinian terkini, rasa batin itu menetap di kekiniannya terkini,
ini, maka di sanalah Allah. Allah yang lebih dekat dari urat leher kita sendiri, namun dia maha tak terimajinasikan. Kadang kan ada juga ya Bapak Ibu, saya udah zikir tapi kok masih begini-begini aja ya, kok nggak kayak orang-orang, ketemu ini ketemu itu kalau zikir, teralami ini teralami itu kalau zikir. Aduh Bapak Ibu, apa sih tujuan kita berzikir itu? Nggak usah pusingkan pengalaman orang lain, kan bisa jadi pengalaman-pengalaman yang kelihatannya mistik dan fantastis itu justru dalaman dia, simpanan dia sendiri. Dia sedang melakukan proses detoksifikasi pada batin. Orang kok nangis, saya kok nggak bisa nangis. Tidak usah pusingkan orang lain. Dia menangis karena dia mungkin menyimpan memori negatif yang besar, dominan. Makanya dia menangis katarsis. Yang terpenting itu kita lihat diri kita. Kita perhatikan diri kita sendiri. Ucapan kita apakah semakin baik? Perbuatan kita apakah semakin santun? Pikiran kita apakah semakin positif? Tidak mudah curiga, tidak mudah berpikir negatif. Emosi kita apakah semakin bisa kita kendalikan? Bila ucapan semakin baik, perbuatan semakin santun, pikiran semakin positif, emosi semakin bisa dikendalikan, maka ini pertanda bahwa zikir itu telah mencapai tujuannya. Zikir telah berhasil bekerja dengan sangat baik pada batin kita. Zikir telah berhasil mencahayai ruang batin spiritual kita. Maka dengan kebaikan spiritual ini, otomatis kita pun semakin dekat dengan Allah, semakin sampai kepada Allah. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila hadratil mu'azzami wal mukarram Guru Agung Pangsabanan Sayyidi Syekh Ahmad Sahibil Wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.